Om Swastiastu. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi bab 3 tentang harga dan pasar. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Pandey Sulastri, nomor absen 19, kelas 10 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Nikade Iradia Putri dari kelas 10 IPS 4, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nikomang Rifa Amariani dari kelas 10 IPS 4, nomor absen 25. Halo semua, perkenalkan, nama saya Niputu Metapratneni Putri, nomor absen 27. Berikut adalah materi yang kami akan presentasikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Pandey Sulastri, nomor absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagian A, pasar dan jenis pasar. Yang pertama, pengertian pasar dan peran dalam perekonomian. Pasar adalah hubungan keseluruhan dari permintaan dan penawaran terhadap barang atau jasa. Peran pasar dalam perekonomian di antara lainnya, yang pertama, pasar sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa. Yang kedua, pasar sebagai tempat menawarkan barang-barang yang masih baru atau langka atau sebagai tempat promosi. Yang ketiga, pasar dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat atau memperdayakan ekonomi masyarakat. Yang kelima, pasar menumbuhkan aktivitas masyarakat dalam memperdagangkan barang atau jasa. Yang keenam, pasar melancarkan arus uang dan arus barang atau jasa. Yang ketujuh, pasar membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Yang kedelapan, pasar dapat mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi negara. Yang kesembilan, pasar dapat mengurangi pengangguran atau dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kesepuluh, pasar mengurangi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Kedua, bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, terdiri dari pasar kontrak, pasar abstrak. Yang kedua, berdasarkan waktu terjadinya, terdiri dari pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Yang ketiga, berdasarkan luas pasar, terdiri dari pasar lokal, pasar nasional, pasar internasional. Yang keempat, berdasarkan hubungan dengan proses produksi, terdiri dari pasar output atau pasar hasil produksi dan pasar input atau pasar faktor produksi. Yang kelima, berdasarkan strukturnya. Dilihat dari hubungan antara pembeli dan penjual, pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Iradia Putri dari kelas 10 IPS 4, nomor absen 21. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yaitu permintaan dan penawaran. Pengertian dari permintaan adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Dalam penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Hukum atau hubungan antara harga dengan jumlah barang dalam permintaan adalah jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya atau negatif. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Dalam penawaran, jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya atau positif. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan atau penghasilan masyarakat, distribusi pendapatan masyarakat, selera konsumen terhadap barang, jumlah penduduk, harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut, prediksi masyarakat tentang kondisi di masa yang akan datang, adanya barang substitusi, dan kegunaan akan suatu barang. Dalam penawaran, biaya produksi artinya biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang atau jasa, kemajuan teknologi atau adanya teknologi baru, harga bahan baku untuk membuat barang, banyaknya produsen yang menawarkan barang, laba yang diinginkan produsen, dan kebijakan pajak dan subsidi. Fungsi dari permintaan adalah P sama dengan A dikurang BQ atau Q sama dengan A dikurang BP. Dalam penawaran, P sama dengan A ditambah BQ atau Q sama dengan A ditambah BP.
Syarat mutlak fungsi dalam permintaan adalah nilai A sama dengan wujudnya angka saja harus tanda tambah. Nilai B yang ada hurufnya harus tanda kurang. Dalam penawaran, nilai A wujudnya angka saja boleh tanda kurang atau tambah. Nilai B yang ada hurufnya harus tanda tambah. Cara menentukan persamaan fungsi dalam permintaan adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Dalam penawaran, P sama dengan P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Grafik dalam permintaan adalah melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Grafik dari penawaran adalah melereng dari kiri bawah ke kanan atas. Ada 3 macam barang di mana kurva permintaan yang menurun tidak berlaku, yaitu sebagai berikut. 1. Barang given adalah barang inferior atau barang bermutu rendah yang efek pendapatannya lebih besar daripada efek substitusinya. Kedua, barang spekulasi adalah apabila konsumen berhadap bahwa harga barang di masa mendatang akan mengalami kenaikan, maka kenaikan harga sekarang justru diikuti dengan kenaikan permintaan. Yang ketiga, barang prestis adalah kesediaan konsumen untuk membayar barang dengan harga yang lebih tinggi karena unsur prestis, misal pakaian bekas milik orang kenamaan, perhiasan bekas orang terkenal, dan sebagainya. Sedangkan macam-macam permintaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permintaan efektif atau effective demand, artinya permintaan terhadap barang atau jasa yang dilakukan disertai dengan daya beli yang dimiliki atau kemampuan untuk membeli. Yang kedua, permintaan absolut atau absolute demand adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli tetapi lebih merupakan angan-angan. Setiap orang dapat dipastikan mempunyai permintaan absolut. Yang terakhir, permintaan potensial atau potential demand adalah permintaan yang didukung daya beli tetapi belum dilaksanakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Rifa Amariani, nomor absen 25, kelas 10 IPS 4. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu pergerakan di sepanjang kurva permintaan dan kurva penawaran. Yang pertama adalah pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Kurva permintaan adalah pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang terjadi akibat perubahan jumlah produk yang diminta konsumen karena ada perubahan harga tersebut. Jadi, kurva permintaan itu bergerak hanya dipengaruhi oleh barang itu sendiri. Di dalam kurva permintaan juga memiliki hukum permintaan. Bunyi dari hukum permintaan adalah ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Berikut adalah contoh jumlah dan harga permintaan pada kentang. Harga yang pertama yaitu 15.000, maka jumlah barang yang diminta adalah 10 kilo. Turun lagi menjadi 12.500, maka jumlah barang yang diminta akan naik menjadi 20 kilo. Turun lagi menjadi 10.000, maka jumlah barang yang diminta akan naik lagi menjadi 30 kilo. Turun lagi menjadi 7.500, maka jumlah barang yang diminta akan naik kembali menjadi 40 kilo. Turun lagi menjadi 5.500, maka jumlah barang yang diminta akan naik lagi menjadi 50 kilo. Sesuai dengan bunyi hukum permintaan, jika harganya turun, maka jumlah barang diminta akan naik. Sebaliknya, jika harga naik, maka jumlah barang diminta akan turun. Materi yang kedua yaitu adalah pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa, masyarakat diperlukan ketersediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut kemudian ditawarkan kembali kepada konsumen.
Tinggi rendahnya jumlah barang ditawarkan tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Bunyi dari hukum penawaran adalah jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Berikut ini adalah contoh tabel jumlah dan harga penawaran per butir telur. Seperti tadi, hukum penawaran ketika harga barang per butir telurnya adalah 4.500, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 100 butir. Naik menjadi 5.500, maka jumlah barang yang ditawarkan pun naik menjadi 125 butir dan seterusnya. Maka kita bisa gambarkan ke kurva penawaran sesuai dengan data tabel di samping. Ketika 4.500, maka jumlah barang ditawarkan adalah 100 butir, lalu naik menjadi 5.500, maka jumlah barang yang ditawarkan pun naik menjadi 125 butir. Kurva permintaan garis S yaitu garis suplai dapat kita tarik dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan garis demand atau permintaan kita bisa tarik dari kiri atas ke kanan bawah. Perkenalkan, nama saya Niputu Metapratneni Putri, nomor absen 27. Sekarang saya akan menjelaskan materi yaitu golongan pembeli dan penjual. Golongan pembeli terdiri dari 3 golongan, yaitu yang pertama ada pembeli marginal, yang kedua ada pembeli supermarginal, yang ketiga ada pembeli submarginal. Yang pertama, pembeli marginal adalah pembeli yang mempunyai daya beli sama dengan harga pasar. Yang kedua ada pembeli supermarginal adalah pembeli yang mempunyai daya beli di atas harga pasar. Yang ketiga ada pembeli submarginal atau pembeli yang tidak mampu untuk membayar harga pembelian itu. Sedangkan golongan penjual atau produsen terdiri dari 3 golongan, yaitu yang pertama ada penjual atau produsen marginal. Yang kedua ada penjual atau produsen supermarginal. Yang ketiga ada penjual atau produsen submarginal. Yang pertama, penjual atau produsen marginal adalah produsen yang berani menjual dengan harga pokok sama dengan harga pasar. Yang kedua ada penjual atau produsen supermarginal adalah produsen yang berani menjual dengan harga pokok bawah harga pasar. Yang ketiga adalah penjual atau produsen submarginal adalah produsen yang berani menjual dengan harga pokok dari harga pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.